lalu ada teman-teman dari wali kota, dari Kesbangpol, ada MC kita, ada kameramen kita. Nanti kita masuk YouTube. Terus nanti peresmian Repermurinya di Pemprov DKI. Jadi video kita akan tayang di semua channel TV ya. Jadi Mas 19 harus semangat nanti, harus menunjukkan kreativitasnya. Bantu oleh Bapak Ali. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara deradikalisme bagi siswa SLTA 180 sekolah di Provinsi DKI Jakarta dengan pencapaian Repermuri tahun 2019. Kita beruntung ya, sekolah MAN 19 masuk. Karena hanya 36 sekolah se-Jakarta Selatan. Kalau se-DKI 180. Jakarta Selatan 36 sekolah. Padahal sekolah di Jakarta Selatan banyak. Apalagi SMA, SMK, MAN banyak. Tapi beruntung MAN Madrasah Aliyah 19 dapat jatah. Kita bisa hadir di sini ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita memberikan wawasan nih kepada peserta didik, adik-adik kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, supaya bisa memahami, karena ini adalah agen pelopor, agen perubahan. Dari kalian bisa menyampaikan ke teman-teman di MAN 19 ini, karena yang 40 ini yang terpilih dari sekolah, dari kepala sekolah. Di sini ada berapa siswanya? 600-an ya. Nah, dari 600 terseleksi lagi 40 orang. Mudah-mudahan kalian bisa jadi agen perubahan. Islam yes, teroris no. Itu prinsip kita. Kita harus jaga Jakarta, kita harus jaga agama kita. Islam bukan teroris. Kita harus tunjukkan apa itu akhlakul karimah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rahmat dan ajarannya kita bisa menikmati Islam secara damai, aman, dan rahmatan lil alamin. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya Allah. Baik, peserta didik yang terhormat, manggilnya peserta didik siswa atau adik ini? Adik ya, enak ya? Karena saya juga masih, umur saya masih 30-an, nggak jauh beda 10 tahun. Cuma saya lahirnya duluan aja. Tapi kalau meninggal ya jangan duluan ya. Tapi itu tergantung Allah ya. Manfaatnya di mana nih? Oh, ini mas manfaat. Jangan dimatiin dulu sampai 100 tahun juga nggak bakal dimatiin. Tapi kalau udah nggak manfaat, udah nggak manfaat nih. Itu hak prerogatif Allah ya, masalah nyawa. Tapi kalau lahir juga hak prerogatif Allah ya. Iya, lahir juga. Saya duluan aja nih. Padahal kita sama ya. Mungkin kalian yang lebih paham tentang agama, ngaji-ngaji di rumah sama Ustaz. Gitu. Cuma saya kuliahnya duluan, kalian masih sekolah doang. Nanti di umur seperti saya 30 mungkin kalian lebih pintar dari saya. Amin. Baik, adik-adikku yang tercinta, gimana udah pada sarapan? Belum. Sambilan gak apa-apa. Kalau di sekolah lain kemarin 3 menit, waktu makan 5 menit, wah makan dulu. Kalau di sini kayaknya lebih santai, ya. Mungkin udah ada yang sarapan jadi disimpan dulu. Kalau kemarin tuh biasanya wajib makan 5 menit, iya Bang Ajis. Baru makan semuanya. Jadi kita toleransi ya. Baik adik-adik gue yang tercinta, saya mau kasih ini
kaku, nggak tegang. Kalau bicara teroris ini tegang gitu, ya teroris. Buat Islam, teroris dong, nah, gitu ngeri, tegang. Terus juga kita takut ya, takut kena bomnya. Lagi jalan kena bom, nah, mati kan. Nah, sekarang saya ucapkan selamat pagi. Jawabnya jangan pakai mulut ya, supaya gerak, pakai tangan, tepuk 3 kali. Selamat pagi. Yang bareng, selamat pagi. Nah, cepet. Selamat siang. Nah, kalau selamat siang 2 kali tepuk. Selamat siang. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Karena kita sampai siang ya, sampai jam 11. Kalau saya bilang selamat sore, 1 kali tepuk. Selamat sore. Nah, tes, berarti kayaknya akhirnya udah tinggi-tinggi nih. Kalau saya bilang selamat sore, 1 kali ya. Kalau saya bilang selamat malam, jangan tepuk. Gitu. Selamat pagi. Selamat malam. Masih ada 1. Lagi mikirin ulangan ya? Oh enggak. Kalau masih ulangan, ntar Bu, nyusul ya Bu ya. Saya ini penting ini Bu. Saya siswa yang terpilih di sini. Bisa toleransi ya. Kalau ibu keras kayak teroris. Baik adik-adikku sekalian. Tapi diingat ya, tepuk pagi 3 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 1 kali, dan kalau selamat malam juga tepuk, supaya kita konsentrasi. Sebelum kita masuk sini, saya akan memberikan pengantar bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi kita kayak mayoritas Muslim. Ada yang agamanya Kristen, atau yang apa namanya? Biasanya kan ada ya di sekolah-sekolah Kristen, ya. Itu ada orang Muslim yang masuk ke sekolah, ada. Tapi di sini Muslim semua kan? Teman-teman kalian? Muslim banyak. Coba kalau saya tanya, kalau kalian Muslim, saya tanya nih, nanti dapat hadiah. Hadiahnya hampir nih ya, 5 juta. Hampir ya. Saya tanya, dukun Islam ada berapa? 5. Yakin? Yakin. Rukun iman? Yakin? Yakin. Kalau percaya sama saya, rukun iman yang keberapa? Berarti kalian jangan beri saya dong. Saya dong. Muslim ya, percaya kita Muslim. Baik, saya tanya satu lagi. Kalian sholat? Alhamdulillah. Tadi subuh? Alhamdulillah. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat nggak pakai wudhu sah nggak? Nggak. Syarat sah wudhu, syarat sah wudhu ada berapa? Syarat sah wudhu. Kalau kita wudhu, kalau kita sholat nggak wudhu nggak sah. Kalau kita wudhu nggak tahu syarat wudhu, sah nggak? Nggak sah. Kalian tahu nggak syarat wudhu berapa? Mari kita kasih hadiah kan? Ada berapa? Ada. Nah, kalian nanti ngaji ya. Ada 10. Salah satunya Islam. Kalau nggak Islam, ngapain dia wudhu? Cuci muka kali ya, gitu. Kalau rukun wudhu ada. Nah ini maksudnya ketika kita mempelajari Islam, maka kita harus apa? Ya, secara keseluruhan. Jangan setengah. Yang akhirnya jadi teroris. Nah ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena selama ini tadi seperti
seperti Bapak Kepala Sekolah kita bilang, bahwa orang-orang yang terjerumus, terpengaruh, atau ikut-ikutan, itu orang yang mudah terhipnotis, mudah terprovokasi. Kenapa begitu? Mungkin mereka secara latar belakang tidak mendalami agama. Contoh yang paling gampang, kalian punya Android semua? Tiba-tiba ada broadcast. Kalau kamu tidak rekening kamu, maka kamu nanti akan celaka, nanti masuk neraka, kamu begini-gini. Takut gak? Masa? Yakin gak? Berarti manusia terjaga nih ya, tidak ternotis. Kalau kita belajar gitu juga ya, kita belajar nih. Tiba-tiba ada suara orang lewat, pasti kita lihat ya. Dan itu gitu. Karena apa? Itu untuk melatih konsentrasi seperti itu. Tapi saya lihat memang sudah konsentrasi semua nih. Begitu misi biodata, setelan lagu, nggak ada yang larang diri, nggak ada. Karena mereka, kamu konsentrasi. Mungkin ada yang tidak konsentrasi. Nah biasanya orang-orang yang tidak konsentrasi terhadap satu fokus, ini yang gampang terjerumus ke dalam kosong pikiran, tidak berkembang. Nah ini kita hati-hati, kita harus isi diri kita. Kita harus kapal dalam Islam keseluruhan. Kalau belum tahu ya belajar lagi ya. Salah itu tadi ya. Oke, kita ke persepsi. Nah di sini sebenarnya ada beberapa sampel atau random tentang teroris. Nah ini diambil dari teman-teman kita yang sedekah ini, dari pelajar, mahasiswa, maupun orang Islam, maupun non-Muslim. Kita ambil sampel di sini. Dan banyak yang menjawab ya. Apabila kita ajukan pertanyaan, mungkin dari kalian beda-beda ya, pasti beda-beda. Apa yang Anda ketahui tentang terorisme? Ada yang menyebut melanggar hukum terorisme, ada yang menakutkan, mengancam, merusak. Kalau ada ismenya berarti paham ya, paham. Kalau teror itu mencekam, menakutkan, merusak, membahayakan, menggunakan kekerasan, bukan tindakan kejahatan biasa. Oh ini sangat luar biasa ya. Ada kaitan dengan agama dan ideologi, pasti ya. Karena yang laku dijual apa? Agama. Tadi seperti tadi SMS broadcast, satu orang ingin broadcast gratis ya kan? Kita pakai internet, jutaan orang langsung lihat. Gampang provokasi. Kamu dosa loh kalau nggak ngirim ini ke 10 teman kamu, karena ini kebaikan, pasti kita ngirim. Terprovok mudah, agama gampang dijual. Jihad, kita ini perlu jihad. Islam harus ditegakkan di Indonesia. Dia lupa asas Indonesia apa? Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda namun satu jua. Kita di sini berdiri Indonesia, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, bahkan agama-agama lain. Gitu. Kita harus sadar itu. Ketika kita sadar itu, kita nggak memaksakan diri untuk tegaknya syariat Islam. Orang mereka saudara kita, mereka saudara kita, saudara manusia. Siapa yang menciptakan mereka di luar orang Islam? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena agama ini gampang dijual, ideologi kita gampang diganggu. Ketika kita
kita itu terprovokasi, maka timbullah gerakan-gerakan sayap kiri atau gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan teror. Kalau radikal itu secara pemikirannya, radikal itu berpikir yang mendalam, asasnya. Kalau teror tindakannya, tindakan yang merusak, mengancam, itu teror. Mudah akan terprovokasi itu. Yang ketujuh, bentuk kesalahan dalam memahami agama. Seperti tadi yang disebutkan, kita memahami agama harus apa? Memiliki jaringan internasional. Nah, biasanya ini ada dananya, ada yang support. Kamu bawa bom ya, nanti keluarga kamu kamu udah makannya, atau 1 miliar pasti dari orang luar negeri. Seperti kelas-kelas kita bilang tadi, bahwa ada di luar sana dunia Islam sedang berperang. Di Indonesia perang nggak? Enggak. Kita jangan terpengaruh, kita terhadap reaksi-reaksi luar. Urusan dapurnya beda. Kamu punya tetangga, pengen tahu dapur orang, marah nggak saudara kamu? Terus tetangga kamu pengen tahu dapur kita, marah nggak kita? Marah. Sama negara pun begitu. Urusan negara masing-masing. Tapi apa yang aku dijual lagi? Agama. Kamu kan Islam, masa nggak mau bantu? Bantu apa? Saya bantu, seperti pastor kita bilang, saya bantu pemikiran aja dah untuk Islam. Saya bantu mengembangkan ekonomi untuk Indonesia. Saya bantu yang positif-positif. Jadi kita berbuat apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan tidak melanggar etika-etika yang ada di aturan adat atau Indonesia. Kita aman, ya, kita akan aman. Kalau kita melanggar aturan-aturan Indonesia yang sudah ada dasarnya, asas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita mau keras, akhirnya jadi tindakan-tindakan radikal. Kalau udah seperti ini sulit. Kenapa? Memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak kebaikan, bagus. Saya pengen jadi Jokowi, pengen saya turunkan Jokowi, tapi dengan tindakan-tindakan bagus. Saya pengen jadi presiden ganti Jokowi. Tunggu 5 tahun atau 10 tahun lagi. Tapi kamu kerjain. Bukan Jokowi diancam, anaknya diancam, kita cari anaknya di mana di sekolahnya. Oh, di 19, kita pasangin kuning ntar. Radikal nggak? Radikal. Itu proses berpikirnya saja radikal. Tindakannya kalau udah terjadi, dua. Kalau udah bom, itu namanya teroris. Kita hilangkan mindset, pemikiran radikal, keras, supaya kita ini bisa berpikir positif thinking. Kamu tahu nggak Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, ya dalam sejarah Islam ya, Fathu Mekah, tahu Nabi waktu dakwah di Mekah dulu pertama kali jadi Nabi, dia berdakwah dibilang orang gila, dilemparin kotoran, dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau diteror Nabi. Karena sedikit yang ikut, baru Sayyidina Abu Bakar, baru istrinya. Siapa istrinya? Siti Khadijah. Sedikit. Akhirnya pindah ke Madinah. Begitu di Madinah, banyak orang yang nyambut. Kekuatannya makin besar. Terjadilah Fathu Mekah. Berbondong-bondong orang Madinah ke Mekah. Untuk apa? Berdakwah. Kalau untuk membunuh bisa. Orang udah nyerah kok. Ya. Kalau Nabi itu tindakannya radikal, teroris. Kemarin kamu yang bunuh saya nih, saya bunuh. Kemarin kamu yang ngelempar saya kotoran lagi sholat, saya bunuh. Bisa nggak gitu?
banyak orang Madinah, Fathu Mekah, orang Mekah bingung, orang banyak amat, orang Islam, ketakutan, sangkaan mereka, karena mereka berpikir negatif, karena mereka buruk sangka pada Nabi, saya akan dibunuh, lempar tali, menyelamatkan diri. Tapi Nabi nggak gitu kan? Yang Yahudi silakan ibadah, yang agama lain silakan. Tapi Nabi hanya menyampaikan, yuk kita ada Nabi, kita ada Tuhan kita, yaitu Allah. Sembahlah Allah, yang lain jangan. Maksakan Nabi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan orang-orang Yahudi itu petinggi-petingginya mereka pegang ajaran Kristen ya. Kristen. Kalau dulu bukan Kristen ya, pengikut Nabi Isa namanya. Ya. Pengikut Nabi Isa. Mereka mengimani Nabi Isa. Nabi tidak larang. Silakan terus mengimani. Tapi melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Nabi Isa. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa saya ini Nabi, penutup para Nabi, Nabi yang ke-25. Kita menyembah Allah. Nabi Isa ngajarin nyembah siapa? Allah juga sama, ajarannya sama. Gitu. Nabi jalan, Nabi nggak maksa, karena rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Kalau saya bilang Islam, yes ya. Kalau teroris, no. Islam? Yes. Teroris? No. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Berarti masih konsentrasi, masih 12 masih. Nah, karena waktu udah jam 10 ya, kita akan adakan ajang kreativitas oleh Bapak Ali. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari kalian ini? Oke, baik. Siapa namanya? Saya mau bertanya. Nama saya Muhammad Lutfedia dari kelas 11 1. Saya mau nanya, radikal sama terorisme itu terjadi karena sebuah kekesalan karena sebuah kekesalan dari seseorang terhadap sebuah oknum atau pihak yang mengakibatkan yang akibatnya itu berdampak sama orang-orang di sekitarnya. Padahal itu dari satu orang itu, masalahnya itu muncul dari satu orang. Jadi ada satu orang yang berpikir bahwa dia itu kayak gini. Itu dia ngelakuin tindakan yang salah yang mengakibatkan semua oknum itu kena. Nah, untuk memberantas itu, kenapa tidak satu orang itu yang diberantas itu? Kenapa harus yang korban gitu ya? Bukan orang yang nyuruhnya ya. Korbannya yang ditangkap. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke acara selanjutnya? Ada oh ya. Bisa nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ali, saya di kelas 11 agama 2. Saya mau nanya, bagaimana jika ada kekerasan atas nama agama dan apa pencegahan yang efektif? Itu aja. Pencegahannya ya? Iya, yang efektif. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, kenapa tidak yang berpikir radikal tadi ya, konseptor yang ditangkap, akarnya? Karena biasanya kalau Indonesia, pemerintah kita mengambil keputusan itu harus hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai salah sasaran gitu.
salah sasaran. Nah, mungkin adik kita ya berpikir kok korbannya yang terjadi ya gitu, kenapa tidak akar-akarnya ditangkap? Karena agak-agak sulit memang. Terorisme ini karena tindakannya radikal, ada yang ingin dicapai olehnya, ada kepentingan pribadi atau kelompok untuk sesuatu sehingga menteror. Yang jadi korban yang seusia kalian, yang nyuruh itu mungkin lagi enak-enakan ngopi di rumahnya, mungkin enak-enakan jalan-jalan tamasya, tapi yang jadi korban siapa? Orang yang terpengaruh itu, yang namanya Dani ya kalau nggak salah, dari Bogor, siswa umur 18 tahun bawa bom ke JW Marriott pada tahun 2003 ya. Itu kan anak muda, kalian umur 17, beda 1 tahun kok. Dia nggak berpikir bahwa itu adalah merugikan dirinya, keluarganya akan sedih, nggak berpikir di situ karena udah kedogma. Nah, Densus 88 itu meneliti terus, apalagi BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kalau ini kan DKI, kalau BNPT nasionalnya. Dalam menindaki sesuatu atau menelusuri penemuan-penemuan itu, timbullah inilah sosialisasi inilah yang dibuat oleh BNPT maupun FKPT maupun pemerintah untuk mencegah itu, karena beberapa temuan-temuan yang sudah diteliti dan disinyalir bahwa siswa-siswi SLTA itu yang lebih mudah terprovokasi. Satu, mungkin di sini ada yang kelas 12, ada ya, ada. Kalian sebentar lagi lulus, ya. Indikasi kemarin itu ada siswa yang hilang. Kenapa? Mereka udah ngaji nih 3 tahun, mungkin ngajinya salah, dikirim beasiswa, dijanjikan beasiswa oleh oknum tadi ya, orang yang punya kepentingan. Begitu dikirim beasiswa misalnya ke luar negeri, orang tuanya mau nyari di universitas tersebut, orangnya nggak ada, hilang. Nah, inilah temuan-temuan BNPT ini untuk mencegah. Dengan apa aksinya? Dengan ini sosialisasi kita. Sebenarnya rekor muri itu gak penting, tapi yang penting apa? Penanaman jiwa kita nih. Jangan sampai anak-anak bangsa jadi korban. Jangan sampai kita jadi korban. Yang sedih kerabat kita. Jangan sampai adik kita, tetangga kita, keluarga kita jadi korban. Yang sedih keluarga kita. Jangan sampai teman-teman kita tadi seperti kepala sekolah, temannya dikirim untuk ke sana, kan sedih. Nah, kita jaga itu ya. Mungkin sasarannya ke Densus ya, Densus 88. Oknum itu tuh dia kan merusak orang di sekitarnya. Sebenarnya tujuan dia untuk merusak orang-orang sekitarnya itu apa? Tujuan utamanya, dan mereka melakukan itu tuh tujuannya apa? Dan kalau misalkan dia udah berhasil ngancurin, manfaatnya buat mereka itu apa? Padahal kan nggak ada manfaatnya. Kenapa mereka melakukan itu? Iya, pertanyaannya bagus banget, mendasar, pertanyaan radikal gitu pertanyaannya. Nah, apa sih untungnya buat mereka gitu ya? Itu tadi, memaksakan kehendak. Ketika seseorang ingin memaksakan kehendak sesuatu, lalu dia butuh dukungan atau butuh support, maka dia cari. Ketika dia ingin sesuatu tapi nggak ada yang lihat gitu, nggak ada yang peduli, akhirnya dia bertindak anarkis. Direkrutlah, didoktrin. Nah, ini memang mereka manusia, tapi manusia yang pemikirannya sudah terpengaruh
sehingga jualan-jualan agama bikin malu Islam ya. Kita Islam, tapi kita bukan teroris kok bikin malu Islam gitu. Mereka terpengaruh, kan ada Lia Eden, manusia juga Lia Eden, tapi dia terpengaruh kan secara pemikiran. Dia nggak peduliin lagi masalah agama, musadek nggak peduli. Seperti itu juga teroris, konseptor teroris itu nggak berpikir lagi dia itu manusia. Ini seperti anak saya, suruh bawa dia nggak berpikir itu karena udah kedoktrin pikirannya. Memang ada manfaatnya, gitu ya. Kalau kurang puas nanti puasin di luar ya. Yang kedua, apa lagi tadi? Nah, pencegahannya tadi itu ya. Kenapa dari agama? Karena agama itu yang laku dijual. Orang kesundul nih, bakar masjid. Pasti orang Islam yang punya masjid nyangkanya siapa? Kristen. Kenapa Kristen nggak Buddha? Pikiran kita. Itulah orang-orang yang punya konsep. Dia paham. Kalau gereja yang dibakar, itu tahu siapa yang bakar, siapa yang ngebom? Nggak tahu. Tahu tujuannya di Papua bakar masjid tujuannya? Nggak tahu. Itu tugas Densus 88, tugas Polri, tugas BNPT untuk menangani. Itu apa sih? Itu ada apa? Apakah untuk menyundut kemarahan semua warga Muslim di Indonesia, atau kepentingan sesuatu, atau dikasih duit dibakar aja, dia nggak berpikir agama, atau dia nggak berpikir dampaknya? Yang penting suruh bakar nih, dikasih duit buat makan dirinya doang, ya dibakar. Tapi imbasnya apa yang terjadi? Masyarakat Islam seluruh Indonesia marah. Yang nyuruh dia, yang bagi duit mungkin orang lain di luar Islam, atau teroris, atau siapa. Makanya lagi diteliti dia itu tujuannya apa. Ternyata masalah apa diteliti? Speaker, disinyalir masalah speaker. Padahal orang Papua, teman-teman di Papua bilang orang Islam di sana kan minim, tingkat penduduknya sedikit, lebih banyak orang Kristen. Mereka itu mau takbir itu pinjem speaker orang Kristen, dan dikasih. Orang Papua itu ngomongnya baik-baik, ramah-ramah, begitu ya. Saya mau takbir nggak punya speaker harganya mahal, satu aja 10 juta. Beta bingung, akhirnya beta pinjam sama gereja. Pinjam buat apa? Takbiran. Dan di Papua seperti itu, kalau mau takbiran pinjam salam gereja. Itu kan toleransi, itu yang dibangun. Makanya kalau orang bilang mau melihat Indonesia, Papua. Kenapa? Di Papua itu toleransi beragamanya. Karena dilihat itu, karena di ujung ya, kalau dilihat itu toleransi yang tinggi, dicoba. Kesundut enggak. Di Papua enggak. Kalau udah seperti itu ya udah. Enggak diterusin semua masjid di sweeping tahu, dimasukin satu-satu, dibomin, enggak. Udah sebatas itu aja. Nah kita dengan sosialisasi seperti ini supaya kita berpikir, orang berpikir radikal untuk keburukan, kita berpikir radikal untuk kebaikan. Seperti itu. Kita harus bertindak baik. Islam itu kita tunjukkan bahwa kita Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai, Islam yang keindonesiaan. Kita tidak terpengaruh dengan orang-orang luar negeri untuk memecah belah Islam. Mereka punya kepentingan. Kepentingan kita harus baik. Seperti itu. Karena waktu ya. Nanti mungkin dengan Pak Ari tanya jawabnya lagi ya, kalau kurang puas. Terima kasih saja ya. Bagus nih dua nih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.